Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, itu mantan apa pahlawan kok dikenang terus. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film asal Korsel punya berjudul Konkrit Utopia tahun 2023. Film bergenre disaster thriller yang menjadi perwakilan Korsel untuk bersaing di Oscar 2024 ini, mengisahkan tentang bencana gempa dahsyat yang terjadi di Korea Selatan dan menghancurkan banyak kota, khususnya kota Seoul. Akan tetapi terdapat satu gedung apartemen yang masih berdiri tegak dan para penghuni di sana berusaha membangun kehidupan yang layak. Namun tentunya banyak orang yang ingin masuk ke apartemen tersebut untuk mendapat makanan, dan disinilah sifat manusia diuji lur. Seperti apakah keren dan ngerinya film satu ini? Langsung kita ke pertanyaan ngawur dari dulurku Hida Taufik ya. Cak, kalau ular kobra lagi makan nggak sengaja lidahnya kegigit, apakah dia bakal mati? Sebuah pertanyaan yang cerdas tapi juga tolol ya. Ularnya yang tolol lebih tepatnya. Monggo sekalian. Film dimulai dengan tayangan dokumenter yang membahas tentang kemajuan pembangunan apartemen di Korea Selatan. Menurut seorang narasumber, pada awalnya apartemen dibangun untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli tempat tinggal. Tidak sedikit dari penghuni apartemen adalah orang-orang kaya atau mereka yang taraf ekonominya membaik setelah tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, tren kehidupan masyarakat kota yang lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor membuat apartemen semakin dilirik orang-orang dan harganya pun semakin tinggi. Karena biar nggak capek di jalan, tempat tinggalnya juga kecil, nggak ribet ngurusnya, dan juga tidak ada tetangga yang suka gibah kayak tetanggamu, ya kan lur? 이 아파트가 창조리 생활 개선을 쉽게 하는 집이 없어서 소문이라고 할 수 있겠죠? Sampai pada suatu siang di kota Seoul, Korea Selatan, terjadi gempa yang sangat-sangat dahsyat. Entah apa penyebabnya dan seberapa luas dampaknya. Gempa itu memporak-porandakan kota metropolitan super padat tersebut. Bangunan-bangunan hancur, begitu pula dengan kumpulan apartemen yang berjatuhan seperti domino. Alhamdulillahnya masih ada satu apartemen di sana, yaitu apartemen Wanggung, yang masih berdiri tegak dan hanya mengalami kerusakan minim. Hampir semua penghuni di sana selamat dari gempa tersebut, termasuk Minsung, seorang PNS yang tinggal di unit nomor 602 dan tinggal bersama istrinya yang seorang perawat bernama Myunghwa. Lalu kita diperlihatkan kondisi mengerikan di sekitar apartemen Wanggung yang sudah luluh lantak. Dan inilah kesempurnaan yang nyata. Gempa yang begitu parah membuat pasokan air dan listrik terhenti. Semua penghuni apartemen Wanggung turun ke lobi dan menanyakan bagaimana nasib mereka selanjutnya ke satpam serta pengelola apartemen. Yang mana hal terpenting adalah mereka menuntut info kapan bantuan dari pemerintah akan datang. Karena selain banyak korban yang harus dievakuasi, lama-kelamaan bahan makanan yang tersisa pasti akan segera habis. Di lain sisi, meskipun Minsung telah mendapat jatah 22 botol aqua dari pengelola apartemen, menurut Myunghwa mereka hanya bisa bertahan selama 1 minggu dengan makanan yang tersisa di kulkas. 좀 진정 좀 하시고 최선을 다하고 있잖아요. 여기가 나 밖에 얼어 죽은 삼촌. 이 정도면 우리 얼마나 버틸려나? 일주일? Dengan hancurnya bangunan-bangunan di sekitar sana, juga udara yang sangat dingin. Orang-orang yang masih selamat dan kehilangan tempat tinggal akhirnya mencari tempat bernaung ke apartemen Wanggun, di mana sebagian pengungsi berasal dari apartemen mewah yaitu Dream Palace yang lokasinya di dekat sana.
seperti seorang anak dan ibunya yaitu Jumong dan Bu Painem yang memohon agar boleh masuk ke apartemen Minsung yaitu unit 602. Pada awalnya Minsung menolak, namun akhirnya mereka berdua dipersilakan masuk oleh Myunghwa karena tidak tega membiarkan mereka di luar. Lalu Myunghwa pun mengajarkan Jumong cara berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. 저 여기 앞에 드림필리스 사람이거든요. 알려주세요. 애가 너무 추워해서 정말 죄송한데. 아 예. 세개 중에 돌리면 빛이 더 커지거든. 무료 신호는 없다. 오바. Bencana tersebut juga telah merusak beberapa tatanan sosial, salah satunya sistem barter kembali berlaku lur. Seperti Minsung yang membeli buah kaleng dan ditukar dengan jam tangannya yang sudah tidak berharga lagi. Lalu Minsung pun kembali ke apartemennya untuk makan buah kaleng itu hanya bersama istrinya. Yang pada akhirnya Myunghwa juga memberikannya ke Jumong karena nggak tega sama bocil tersebut. 이것도 받아요? 뭐야? 이런 걸 어디서? 빨리 먹어봐. 사람들도 싸움 나더라. 왜 부인하고. 잘 먹겠습니다. 해야지. Sampai akhirnya pada suatu siang terjadi kericuhan di salah satu unit lantai 1. Pemilik unit tersebut diusir bahkan ditikam oleh orang luar yang ingin menempati unit apartemennya. Sebagai perawat, Myunghwa yang kebetulan lewat dengan suaminya pun langsung menolong pria tersebut yang telah mengalami pendarahan di perutnya. Akan tetapi tak lama kemudian muncul asap yang mengepul dari dalam unit tersebut dan ternyata terjadi kebakaran di dalam sana. 일단 이분 좀 눕힐게요. 의사예요? Tepat setelah ledakan terjadi, seorang pria bernama Kim Yung Tak datang membawa apar untuk segera memadamkan api di sana. Namun sayang apar tersebut terlalu kecil dan keburu habis. Yung Tak pun berusaha menyalakan selang air pemadam api dan juga meminta tolong ke Minsung untuk mengarahkan selang ke titik api. Mana kerannya beku lagi lur, keras banget. Untungnya kebakaran itu berhasil dipadamkan. Lalu ketua Dewan Perempuan Apartemen Hwanggung yang bernama Kem E menemui Yung Tak untuk berterima kasih karena aksi heroiknya telah mencegah api menyebar ke unit lain. Kem E pun bertanya Yung Tak tinggal di unit nomor berapa, dan seorang pria sebut saja Paijo yang mengenali wajah Yung Tak pun mengatakan jika dia berasal dari lantai nomor 9 karena mereka pernah satu lift bareng. Yung Tak pun mengiyakan perkataan Paijo dan mengatakan jika dia tinggal di unit nomor 902 bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. 오늘 이분 안 계셨으면은 싹 다 타 죽을 뻔했어. 아니요. 어떠시더라? 9층 살지 않아요. 나도 9층 사는. 902호. 큰일 날 뻔했네. 아파트 무너지면 안 되잖아요. 이거 하나만. Setelah kejadian itu, Kem E pun mengundang para penghuni Hwanggung untuk rapat secara tertutup di unitnya demi mencegah insiden tadi kembali terjadi. Yang mana menurut Paijo, kebakaran tersebut disebabkan oleh orang luar Hwanggung yang masuk tanpa izin ke unit TKP tadi. Lalu konflik pun dimulai ketika si pemilik unit pulang dan terkejut begitu melihat si pendatang yang sudah mengungsi di unitnya. Atas cerita Paijo juga keluhan dari penghuni lain. Karena persediaan makanan dan minuman yang terus menipis, hampir semua orang di rapat tersebut setuju untuk mengusir para pendatang. Karena menurut Kem E, sebagian besar dari mereka berasal dari Dream Palace, yang notabene adalah apartemen lebih mewah dari Hwanggung. Dan sebelum kejadian bencana ini, banyak orang-orang Dream Palace yang bersikap arogan dan sok-sokan ke penghuni apartemen sekitarnya. Namun beberapa orang tentu ada yang tidak setuju, seperti Myunghwa yang lebih memilih para pendatang tinggal di Hwanggung sampai tim penyelamat datang. 또 다 같이 살 방 먼저 찾는 게 우선이지 않을까요? 솔직히 지금 여기 들어와 평소에 우리 얼마나 무시했어요? 그러면은 우리가 같이 지내보는 거는 하나 지나가는 거 봤어요? 나 내보냈으면 좋겠어요. 보낸다는 거지. 그냥 나가 죽으라는 얘기잖아. Karena para penghuni memiliki pendapat yang berbeda-beda sebelum mengambil keputusan mengusir orang luar atau tidak, Kem E menanyakan komentar Minsung yang bekerja sebagai PNS tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Menurut Minsung, hal yang paling penting adalah mengatur sistem dan organisasi, yaitu memilih sekelompok dewan yang mengumpulkan suara para penghuni apartemen, juga memilih seorang pemimpin.
Mendengar itu, Kem E pun yakin satu-satunya pemimpin yang paling cocok di situasi tersebut adalah sosok yang pantang menyerah, tegas dan berani berkorban mempertaruhkan nyawanya. Yang mana akhirnya semua orang pun langsung melirik ke arah Gibran. Yungtak maksudnya. 거기 600여 결정할 사람이 없어서 그런 것 같거든요. 사람이 주민과 아파트 그런 책임감과 결 Yungtak pun terpilih menjadi pemimpin sementara dan setelah itu diadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah orang luar Hwanggung harus diusir atau tetap berada di sana. Kepingan putih berarti mengusir, sedangkan yang hitam sebaliknya, lur. Lalu begitu semua penghuni Hwanggung sudah memberikan suaranya, ternyata kepingan putih jauh lebih banyak daripada hitam, yang mana artinya orang-orang pendatang selain penghuni asli apartemen Hwanggung harus angkat kaki dari sana. 하얀색이 뭐였지? 내보낸다. 주민 과반수 찬성으로 Sebelum tidur, Min Sung pun teringat dengan luka di tangannya. Lalu film flashback ketika gempa baru saja terjadi. Dan saat itu Min Sung bersama orang-orang lainnya sedang membantu seorang wanita yang tertimpa mobil bak. Karena gempa semakin mendekat, dengan terpaksa Min Sung meninggalkan wanita tersebut dan langsung berlindung di dalam mobil. Karena nantinya pasti banyak pengungsi yang tidak mau diusir dan bahkan bisa terjadi bentrok antara pihak penghuni asli dan para pengungsi. Maka dari itu para dewan sepakat untuk terlebih dahulu menyebarkan informasi pengusiran ke orang-orang dan baru akan mengusir mereka di esok paginya. Selain itu penghuni asli juga harus mempersiapkan senjata jika nantinya terjadi bentrok. Mendengar rencana tersebut, salah satu dewan yang bernama Do Gyun pun mengundurkan diri karena kondisi fisiknya yang kurang mumpuni. Sementara itu di luar rapat, Yungtak menawarkan Min Sung untuk menjadi pemimpin seksi keamanan apartemen karena Min Sung masih muda dan baru saja menjalani wajib militer. 방범대 반장을 좀 맡. 민성 씨 젊은 사람이고. 조장님들은 좋은 분들 만나서 상황 그 무기 같은 거라도 뭐 빠지겠다는 거예요? 예. 아니요 선생님. 진짜로 좀 Keesokan harinya, Kem E berteriak dari toa agar semua pengungsi segera berkumpul di luar apartemen dan menjanjikan akan memberikan tempat tinggal kosong kepada mereka. Ketika para pengungsi sudah berkumpul di luar, para dewan penghuni datang memenuhi depan pintu lobi utama dengan membawa senjata dan pagar besi yang membuat para pengungsi terintimidasi. Situasi menjadi sangat tegang, namun ketika Yungtak akan memberi pengumuman, bisa-bisanya salah mencet sampai ngeluarin suara-suara kayak begini dong. Yungtak pun mengumumkan bahwa semua pengungsi tidak diperbolehkan tinggal di Hwanggung lagi dan harus angkat kaki dari sana. Bahkan termasuk satpam yang sudah bekerja selama 20 tahun di gedung itu. Sontak para pengungsi langsung protes karena banyak penghuni apartemen Hwanggung yang hanya sekedar penyewa, bukan pemiliknya. Selain itu, udara di luar yang sangat-sangat dingin juga akan membunuh mereka perlahan-lahan. Salah satu pengungsi yang dulunya seorang pejabat sempat berusaha bernegosiasi. Namun dengan tegasnya Yungtak tetap menyuruh orang itu pergi dan akhirnya Yungtak langsung didorong. Asisten pejabat tersebut pun mulai kompor dan menyuruh semua pengungsi untuk mendorong barisan blokade para penghuni dan mendobrak masuk kembali ke apartemen, yang akhirnya kerusuhan antara kedua belah pihak ini pun tidak dapat dihindari. 오늘부로 주민이 아닌 외부인 이 아파트에 머물 수 누구냐 누구야 이 새끼야 여러분들 Para pengungsi yang memaksa masuk berhasil didorong kembali keluar gedung. Sampai akhirnya ada satu pengungsi yang berani menghantam kepala Yungtak dengan tongkat besi. Namun Yungtak tetap berdiri meskipun darah mengocor deras dari endasnya. Dia merebut tongkat besi itu dan berteriak ke semua pengungsi untuk pergi dari sana. Melihat sosok Yungtak yang begitu tegas dan tak kenal takut, diikuti dengan seluruh penghuni Hwanggung yang melemparkan barang-barang dari berbagai lantai. Semua pengungsi pun sangat ketakutan dan akhirnya pergi dari sana.
Setelah semua pengungsi pergi, Yung Tak dan Kem E mengatur pembaruan apartemen besar-besaran, mulai dari menjalankan peraturan penghuni, pembersihan puing-puing di lingkungan apartemen, pemasangan pagar tinggi, pemeliharaan dan pembuatan listrik, juga membuat banyak divisi yang mengurus hal-hal tertentu, seperti seksi keamanan yang dipimpin oleh Min Sung, kesehatan, sampai pasukan yang membagikan makanan dan minuman sesuai dengan kontribusi kerja warga tersebut. Selain itu, para dewan juga memberitai cara pembuangan limbah termasuk empuk menggunakan plastik, lalu dibuang ke tempat yang sudah disediakan karena air sangat terbatas. Ya, intinya apartemen itu udah kayak negara sendiri lur, karena begitu teratur, dan bahkan Kem E menyuruh orang-orang untuk tetap berdagang dengan cara barter agar kegiatan ekonomi masih terus berjalan. 전기, 난방 등 시설 재정비에 앞장섭니다. 이제는 아파트 내 제한된 자원 따라 분류하고 인간의 탈바가지를 쓰고 더는 없어야겠습니다. Karena mereka tidak bisa bergantung dengan sisa pasokan makanan dan minuman apartemen, akhirnya Yung Tak menggerakkan pria-pria di sana termasuk Min Sung pergi mengeksplorasi keluar apartemen untuk mencari bahan makanan juga barang-barang yang berguna. Mereka pun memulai perjalanan untuk yang pertama kalinya dan sempat melewati kumpulan mayat-mayat para pengungsi yang telah membeku. Setelah itu terjadi ledakan entah di mana yang membuat orang-orang apartemen khawatir melihatnya. Namun untungnya tim eksplorasi baik-baik saja. 저거 뭐야? 놀라지 마요. 사람 저거 아파트 확. 괜찮아? Sayangnya makanan yang mereka temukan sebagian besar sudah berjamur. Hari demi hari pun mereka terus melanjutkan eksplorasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari yang awalnya Yung Tak masih semangat meneriakan yel-yel sampai bosan dan lemes lur. Sementara itu jumlah makanan yang mereka dapatkan setiap harinya tidak sebanding dengan kebutuhan para penghuni, dan jelas persediaan di Huanggung pun semakin menipis. 애썼어요. 걸 누구 뭐라고 가져왔어. 이제 진짜 며칠 못 버틸라면서. Di tengah-tengah eksplorasi, Yung Tak dan Min Sung sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata Yung Tak sudah berkeluarga, namun karena suatu konflik, Yung Tak harus hidup terpisah dengan istrinya. Di lain sisi, Min Sung ingin memiliki keturunan, namun sayang Myung Hwa keguguran setahun yang lalu. Sementara itu di apartemen Huanggung, Myung Hwa pun terkejut ketika mendengar suara Jumong yang memanggilnya dari salah satu lantai apartemen. Dan setelah itu mereka berdua pun ngobrol via walkie-talkie. Ternyata lur, seorang dewan yang mengundurkan diri yaitu Do Gyun diam-diam menyembunyikan beberapa pengungsi dari luar karena dia tidak sepakat dengan keputusan para dewan. 모장기 저희 집에 잔차가 더울 수 있을 것 같아서 그래요. 아저씨 여기 몇 도예요? Di eksplorasi selanjutnya, akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah toko berisi full suplai makanan dan minuman. Yung Tak dan timnya akan masuk ke dalam, sedangkan Min Sung pergi mengecek ke bagian belakang toko tersebut. Akan tetapi begitu masuk, salah seorang dari mereka langsung ditodong oleh shotgun dengan pria pemilik tempat itu yang kita sebut saja Tukiman. Melihat itu, Min Sung pun diam-diam mendekati Tukiman dan akan menyerangnya. Lalu yang terjadi. 부끄러운 줄 알아. 나이 처먹고 애를 인질로 잡아? 생일주다. Gimana? Miris bukan lur? Sebelumnya mereka mengusir pengungsi, tapi sekarang mereka diusir nggak mau. Bahkan Yung Tak dengan gendengnya sampai membunuh Tukiman. Semakin banyak yang tidak bermoral di kondisi seperti ini lur. Pasukan apartemen Huanggung berhasil mendapatkan suplai sembako yang cukup lengkap. Namun mirisnya anak istri Tukiman menangisi kematiannya. Dan entah bagaimana kehidupan mereka berdua selanjutnya tanpa sang ayah. 잘했어. 자, 받으시오. 진수성찬이네 아주 그냥. 야 근데 거다 알아? 야 파티다 파티. 야 너도 담아라. Rumor tentang apartemen Huanggung pun menyebar di kalangan orang-orang yang selamat dari gempa.
Banyak yang tidak percaya jika ada apartemen yang masih berdiri tegak dan memiliki hidupan bermasyarakat yang layak seperti masa sebelum bencana. Namanya rumor pasti dilebih-lebihkan dong. Di mana orang-orang yang selamat percaya bahwa Yung Tak dan timnya tega membunuh orang yang ditemuinya dan akan dijadikan santapan bagi masyarakat Hwanggung. Padahal jelas-jelas mereka bukan kanibal ya kan. Sementara itu di Hwanggung sendiri, mereka sedang mengadakan festival tahun baru yang sangat-sangat mewah berkat bahan-bahan yang mereka jarah di tempat tadi. Pesta pun sempat berhenti karena anak Kem E yaitu Ji Hyuk melihat seorang wanita penghuni asli Hwanggung yang datang bernama Hyewon. Usut punya usut, sebelum bencana gempa datang, sempat terjadi masalah di keluarganya yang membuat Hyewon dan ibunya pindah ke apartemen lain. Selain itu, Hyewon adalah tetangga sebelah persis Yung Tak, namun dia tidak ingat dengan wajahnya. Lalu setelah Hyewon diperkenalkan ke depan banyak orang, mereka pun lanjut party dan Yung Tak tampil berkaraoke. 자, 다시 한 번만 반갑게 문혜원 양입니다. 박수. Di tengah-tengah asyiknya pesta, Yung Tak pun teringat dengan masa lalunya, lur. Dan ternyata identitas aslinya adalah seorang supir taksi bernama Sebum. Pada hari terjadinya bencana, dia mendatangi unit 902 di Hwanggung untuk menagih uangnya ke Yung Tak yang asli, yaitu pengacara yang telah menipu Sebum dengan mengambil semua uang tabungannya, lur. Di depan ibu Yung Tak yang kita sebut saja Wati, mereka berdua bergelut karena Yung Tak menolak mengembalikan uangnya, padahal Sebum sangat membutuhkan itu untuk keluarganya yang dikejar-kejar debt collector. Sebum yang sangat emosi dan gelap mata pun terus menyerang Yung Tak, sampai akhirnya pria itu tewas di depan nenek Wati yang hanya bisa terbaring lemah. Sumpah ini scene sadis sih, lur. Setelah itu Putri Sebum menelpon, diikuti dengan suara istrinya yang marah-marah kebingungan karena debt collector sudah datang menagih hutang ke rumah. Sebum pun hanya bisa menangis karena dia juga ditipu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi beberapa saat setelah telepon mati, Sebum pun terbelalak melihat keluar jendela karena bencana gempa dahsyat yang terjadi. Biar enak, lur, untuk sementara kita sebut Sebum sebagai Yung Tak lagi aja ya. Dengan hadirnya Hyewon yang pastinya mengenal wajah Yung Tak yang asli, bisa-bisa wanita itu membongkar kedok identitasnya. Padahal di lain sisi, Yung Tak KW ini telah berhasil memimpin apartemen Hwanggung dan menciptakan kehidupan yang layak. Ketika pembagian makanan, Myonghwa mendengar ada seorang penghuni yang mengatakan jika para tim eksplorasi pernah membunuh orang demi mendapatkan pasokan makanan. Myonghwa pun memastikan kebenaran tersebut ke Minsung dan dia menjelaskan dengan jawaban yang muter-muter, lur. Myonghwa pun menyuruh suaminya untuk berhenti berburu karena dia tahu Minsung bukanlah orang yang mudah menyakiti orang lain, bahkan sampai membunuh. 사고가 있긴 있었는데 안 죽었을 거야. 다른 사람은 몰라도 김민성도 그렇게 망가진다고. Dari sana Myonghwa pergi ke unit Dogyun untuk memberikan bahan-bahan makanan ke para pengungsi diam-diam, termasuk Jumong dan ibunya. Akan tetapi Myonghwa sempat ketahuan oleh Yung Tak yang lagi nyebat tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian Hyewon lewat di depan Yung Tak dan masuk ke unitnya. Namun tepat setelah itu Yung Tak tiba-tiba ikut nyelonong masuk dengan alasan ingin memberikan alat penghangat kepada Hyewon. Jelas di sana Yung Tak mulai mengintimidasi Hyewon secara halus agar Hyewon benar-benar yakin dan menganggap Yung Tak KW ini adalah tetangganya. 옆집에 이렇게 살고 있는데 막내가 너무 없었어. 기억나 안 나? 나는 것 같아. 얼굴도 모르고 지내면 순아.
Ketika Hyewon sedang diperiksa oleh Myung Hwa di puskesmas, ibu-ibu PKK Rumpik di sana malah membuli Hyewon karena menurut mereka dia seenaknya masuk ke apartemen Hwanggung dan tidak mengalami naik turunnya situasi di apartemen sampai lumayan stabil seperti sekarang. Ibu-ibu itu terus memojokkannya sampai akhirnya Hyewon naik pitam. Dia meneriaki ibu PKK Rumpik itu dan keluar ruangan. Myung Hwa pun langsung mengejar dan berusaha menenangkannya. Namun Hyewon langsung meluapkan semua kekesalannya. Mulai dari ibu-ibu barusan yang membulinya, perjuangannya bertahan hidup menuju ke Hwanggung, sampai Yung Tak yang masuk ke dalam apartemennya tanpa izin, dan Hyewon sangat yakin pria tersebut bukanlah tetangganya. Mendengar itu, Myung Hwa pun terkejut dan berniat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Yung Tak sembunyikan. 그만하세요. 너무 귀여워. 그럼 감사합니다 하는 마음을 가져야 되는 거예요. 어머, 표정 봐. 어머. 기아버를 닮았나. 풍머리. 그 아저씨 옆집 사람 그런 새끼 가만히 두면서 왜 나한테 고생해서 집에 왔는데 저 아줌마들도 그렇고. Tak lama kemudian terdengar suara orang-orang berteriak di bawah karena menemukan seorang penghuni yang dibunuh oleh orang-orang luar. Dan terdapat tulisan ancaman agar orang-orang Hwanggung lebih hati-hati lagi. Melihat tangisan keluarga pria tersebut, Yung Tak pun teringat dengan anak istrinya yang ternyata sudah tewas akibat gempa bumi. 복수를 이런 식으로 이 시간 이후로 아파트 출입 철저히 단속하고. Malam harinya ketika Do-gyun sedang asik makan bersama para pengungsi, tiba-tiba Yung Tak datang bersama penghuni-penghuni lain untuk menggeledah rumahnya. Lalu yang terjadi? 팬님이셨구나. 드시고 계셨구나. 남는 거 하고 있고 셀까이 모자라서. 그 안에 있는 것들. Semua pengungsi termasuk Jumang dan ibunya diusir paksa malam itu juga, yang pastinya mereka akan segera tewas di luar sana. Min Sung pun terkejut melihat situasi itu dan mendapat info dari Yung Tak bahwa selama ini Myung Hwa diam-diam memberi makanan kepada mereka. Pada akhirnya suami istri ini pun berdebat. Myung Hwa sempat membahas suaminya yang semakin aneh seperti dewan lain, juga tentang Yung Tak yang menurut Hyewon dia adalah Yung Tak palsu. Namun Min Sung tidak menggubris perkataan omong kosong istrinya dan meminta Myung Hwa tetap tinggal di rumah sampai dirinya pulang. Karena Min Sung takut jikalau Yung Tak dan timnya mengusir mereka berdua. Bahkan setelahnya Min Sung sampai meminta maaf hingga berlutut di depan Yung Tak agar keluarganya tetap aman. 우리 여기서 쫓겨나면 다 끝이야. 아무도 문 열어주지 말고 아무 짓도 시키는 거 뭐든 다 할 테니까 부탁드리겠습니다. 우리가 뭘 하든 우리 지금 당연한 거 하고 있습니다. 가장이 가족 지키는. Keesokan harinya, sebagai ketua divisi keamanan Hwanggung, agar bisa tetap tinggal di sana bersama istrinya, Min Sung pun memimpin penggeledahan ke setiap unit untuk mencari pengungsi-pengungsi lain yang disembunyikan. Bahkan Min Sung tidak segan-segan berbuat kasar. Selain itu, penghuni-penghuni dijanjikan makanan tambahan jika mereka memberikan info lokasi para pengungsi, di mana akhirnya banyak pengungsi-pengungsi yang ditemukan dan langsung diusir dari Hwanggung. 바퀴벌레 무리를 숨겨. 우리 아버지들과 이 외부인 저 사람들은 가족이야. 용익 씨의 용기 있는 바퀴벌레 무리를 박수 주시죠. Setelah penggeledahan selesai dan semua pengungsi telah diusir, para penghuni yang telah menyelundupkan para pengungsi hanya diberi hukuman dengan mengatakan kami salah sebanyak 200 kali lur. Akan tetapi di antara mereka tidak terlihat Do-gyun yang ternyata dia sedang bersiap melompat dari depan unit apartemennya karena begitu depresi dengan sikap Yung Tak dan dewan-dewan lainnya yang sangat egois dan mengusir orang-orang luar begitu saja tanpa memikirkan nyawa sesama manusia. 지랄이 났어도 해도 되는 일이 있고 하면 안 돼. 짐승마다 뭐 사람끼리 이러면 안 된다. 저 새끼 사고 칠 줄 알아.
Do-gyun pun akhirnya bundir dan mayatnya dikremasi. Karena menurut gosip para penghuni, mayat-mayat yang mereka buang telah menghilang dan kemungkinan telah diambil para pengungsi yang menjadi kanibal, lalu memakan mayat-mayat tersebut. Setelah itu sempat terjadi gempa kecil sesaat, dan alhamdulillahnya muncul sumber air di dekat sana yang membuat apartemen Hwanggung menjadi semakin layak sebagai tempat tinggal. Sementara itu Myung-hwa bertanya kepada Hyewon tentang Yung-tak yang katanya bukan tetangganya yang asli. Lalu Hyewon pun menjelaskan bahwa dia pernah menyerahkan paket yang salah kirim ke unitnya dan ingat betul seperti apa wajah Yung-tak sebenarnya. Maka dari itu mereka berdua pun yakin jika pemimpin Hwanggung atau si Yung-tak palsu pasti menyimpan suatu rahasia yang ditutup-tutupi. 김영탁 씨 맞아요? 옆집에 이런 이쁜 아가씨 몰랐네. 집까지 찾아와서 저를 협박한 거 뭔가 숨기는 게 있는 것 같아. 진짜 김영탁은 어디 있는 거지? 그건 잘 모르겠지만 Dengan datangnya Hyewon di Hwanggung juga melihat Myung-hwa yang seperti merencanakan sesuatu bersama Hyewon. Yung-tak mulai takut jika cepat atau lambat mereka berdua akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Lalu di saat yang bersamaan ketika Yung-tak dan timnya sedang menggali reruntuhan dan berhasil menemukan pasokan sembako lengkap, Myung-hwa dan Hyewon nekat menjebol tembok unit Hyewon agar bisa masuk ke dalam unit Yung-tak. Di sana mereka berdua menemukan Nenek Wati, namun sayang dia kesulitan berbicara, biasa orang tua ya kan lur, ditanya apa jawabnya apa. Akan tetapi Myung-hwa melihat seonggok kulkas yang sangat mencurigakan karena pintunya tertutup rapat dengan selotip. Dan ternyata ternyata selama ini mayat Yung-tak asli disimpan di dalam kulkas dongkrik. Berikut dengan dompet yang berisi KTP-nya. Sementara itu tim eksplorasi begitu sumringah karena bisa membawa pulang bahan-bahan pokok yang sangat banyak dan kira-kira cukup untuk persediaan berbulan-bulan. Di jalan pulang Min-sung juga menemukan sebuah jepit rambut dan dia berencana untuk memberikannya ke Myung-hwa. Namun tiba-tiba Ji-hyuk, anak dari Kem-e, dilempar bom molotov yang langsung membakarnya karena ternyata banyak orang-orang yang selama ini tinggal di dalam reruntuhan itu. Akibat kerusuhan tadi banyak anggota tim eksplorasi yang terluka, terutama Ji-hyuk yang mengalami luka bakar terlalu parah dan akhirnya tewas begitu sampai di apartemen. Ibunya Kem-e pun histeris melihat anaknya yang sudah mati dan langsung menyalahkan Yung-tak. Yung-tak yang tidak terima pun membentak Kem-e dan mengatakan jika seharusnya dia berterima kasih kepada anaknya yang telah berkorban agar orang-orang di apartemen Hwanggung bisa makan selayaknya. Namun tepat setelah itu Myung-hwa pun datang melempar dompet Yung-tak asli, juga membacakan peraturan Hwanggung nomor 1, yaitu hanya penghuni asli yang boleh menempati apartemen Hwanggung. Tak lama kemudian datanglah sekelompok orang yang menggotong kulkas berisi jasad Yung-tak asli. 아요. 아파트는 주민의 것이고 곱게 아파트 안에만 있었으면서 뭘 한다고 짓거려. 나가요 여기서. Mampus ya kan. Semua orang langsung berbalik melawan Yung-tak palsu. Dan dari sini kita sebut sesuai identitas aslinya saja, yaitu Sebum lur. Min-sung yang sangat percaya kepadanya pun meminta jawaban jelas kenapa Sebum membunuh Yung-tak. Dengan putus asanya, Sebum pun berteriak histeris jika selama ini dia sudah rela mengorbankan dirinya demi orang-orang apartemen Hwanggung, juga menganggap penghuni-penghuni di sana seperti keluarganya. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur ya kan. Bagaimanapun Sebum telah membunuh penghuni asli dan sudah mengambil identitas Yung-tak. Selain itu dia juga telah mengusir banyak pengungsi dari luar. Yang ironisnya Sebum sendiri bukanlah penghuni asli Hwanggung. Kerusuhan pun akhirnya terjadi dan semua orang segera mengusir Sebum. 당신들 다 가족이라고 생각. 내가 대신 뒤집었었다고. 내가 김영탁이야. 목숨을 바쳐 이 아파트에 내가 구명기호 김영탁이야. 싸우긴 뭘 싸우냐? 새끼 잡아서 만져주면 되지. Di tengah kerusuhan, Sebum melihat Hyewon yang memperhatikannya dari jauh.
Dalam amarahnya karena Yewon lah yang membuka identitas Sebum kepada Myunghwa, Sebum pun langsung keluar dari kerumunan dan berlari menangkap Yewon. Lalu yang terjadi? Semua orang pun syok melihat kegilaan Sebum yang melempar Yewon ke tempat sampah dan pastinya dia langsung tewas. Setelah itu Minsung datang menodongkan shotgun ke Sebum, namun sayang pelurunya habis. Sebum pun langsung merampas shotgunnya dan mengisikan peluru dari kantongnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara riuh dari luar pagar yang ternyata ya, mereka adalah orang-orang dari luar yang berusaha menerobos masuk ke apartemen saking kelaparannya, dan kedua kubu pun saling membunuh dengan brutal. Sementara itu Minsung dan Myunghwa berhasil menyelamatkan diri ke sebuah unit, sampai akhirnya ada beberapa orang yang berhasil masuk dan menusuk Minsung. Sedangkan di lobi apartemen ada satu pemberontak yang melempar bom tepat ke tengah-tengah kerusuhan. Ledakan bom tersebut melukai banyak orang, termasuk Sebum yang terluka parah. Namun dia masih menguatkan diri berjalan ke unit apartemennya di 902. Sesampainya di sana, Sebum yang sudah begitu lemah pun terkapar hingga akhirnya dia tewas. Sempat diperlihatkan foto Sebum beserta anak istrinya, dan tak lama kemudian orang-orang luar pun datang merampok seluruh makanan di unitnya. Alhamdulillahnya Minsung dan Myunghwa berhasil kabur dari sana dan beristirahat di reruntuhan gereja. Kondisi Minsung juga semakin melemah karena luka tusuk di perutnya. Sebelum tidur, Minsung pun meminta maaf atas segala kesalahannya. Lalu Minsung juga memberikan jepit rambut yang sebelumnya dia temukan sebagai hadiah untuk sang istri tercinta. Mirisnya di keesokan pagi Minsung telah meninggal. Myunghwa pun begitu terpukul dan hanya bisa menangisi kepergian suaminya. Sampai akhirnya ada 3 orang datang melihatnya dan mengajak Myunghwa untuk ikut dengan mereka. 어디 갈 땐 있어요? 아니면 우리랑 같이 가든가. Myunghwa pun akhirnya ikut ke rumah mereka yang ternyata di sana terdapat perkumpulan masyarakat. Meskipun tidak terlalu banyak orang, namun mereka mempersilahkan orang-orang dari luar untuk tinggal di sana. Jauh berbeda ya kan dari apartemen Hwanggung yang mana Sebum memerintahkan untuk mengusir semua pengungsi dari luar. Pada akhirnya tim penyelamat tidak kunjung datang. Sisa-sisa orang yang selamat pun membuat perkumpulan masing-masing. Sebagian saling melihat kelompok sebagai musuh, seperti orang-orang di Hwanggung yang akhirnya hancur. Namun di lain sisi, terdapat kelompok yang mempersilahkan orang-orang luar seperti yang didatangi Myunghwa saat ini. 좀 불편해도 바깥보단 여기가 나을. 우선 이거 좀 먹어요. 소문이 그 사람 막 그냥 평범한 사람들이 그냥 살아도 그걸 왜 우리한테 살아있으면. Abuyar, keren sih film ini asli lur. Pesan moralnya sangat banyak ya, kalian tahu sendirilah. Dan tema bertahan hidup yang diusung juga original sih. Bisa jadi ini akan mengulang kesuksesan film Parasit di Oscar ya kan. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa lur. Assalamualaikum.